view kamu turun drastis, bisa jadi nih konten kamu terkena shadow ban. Nah, shadow ban itu penyebabnya apa sih? Dan kayak gimana nyembuhinnya? Nah, mau tahu? Langsung aja kita bahas di video kali ini yang bakalan ngebahas nih. Kenapa aku di luar? Karena di dalam panas. Karena di dalam panas, di luar cahayanya bagus. Nah, langsung aja ke tutorialnya. Nah, sebenarnya shadow ban ini adalah posisi di mana konten-konten kalian itu cuman dilihat oleh beberapa orang aja atau segelintir akun, atau bahkan cuman bisa dilihat di akun kamu doang. Jadi orang lain tuh nggak bisa lihat seperti itu ya. Makanya terjadilah kayak biasanya tuh terjadi penurunan view yang drastis. Nah, penyebabnya tuh apa? Jangan-jangan teman-teman nggak tahu selama ini terkena shadow ban tetapi nggak tahu nih. Nah, pertama penyebabnya itu biasanya teman-teman menggunakan kayak aplikasi ketiga dari pihak sosmed yang kalian gunakan ya. Misalnya di Facebook ini berarti teman-teman kayak misalnya pernah membeli views atau membeli like atau membeli followers, seperti itu biasanya kan menggunakan aplikasi ketiga ya. Nah, itu biasanya kedetek lalu jadi kontennya atau bahkan akunnya itu terkena shadow ban seperti itu. Kayak tidak terjadi apa-apa tetapi tiba-tiba sepi. Dan yang selanjutnya biasanya itu memakai tagar yang sama di setiap postingan. Banyak banget kan memakai tagar yang sama. Nggak cuma tagar yang sama sih. Misalnya nih teman-teman memakai tagar yang sama secara terus-menerus ya. Karena itu dinilai kayak bukan manusia. Jadi kayak semacam bot seperti itu ya. Sistemnya tuh memicu sistem mendeteksi konten kalian itu. Nah, bukan konten ini tuh bukan manusia karena tagarnya tuh sama terus dinilai kan. Dulu pernah aku bahas kan, di video yang mana aku udah lupa. Nah, kalau Facebook ini mendeteksi atau menyebarkan konten-konten kalian supaya tepat sasaran itu teman-teman harus optimasi ya. Nah, optimasinya itu sesuai dengan cara kerjanya si robotnya itu sendiri. Misalnya tagar, judul, bla 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 dan sebagainya, aku udah pernah aku bahas. Kalau di sini mungkin kalau yang belum tahu boleh aku ulangi ya. Silakan kalau yang belum tahu boleh tulis di kolom komentar kalau ingin dibahas ya. Kalau enggak ya udah lanjut aja. Oke, lanjut hashtag. Nah, hashtag ini sebenarnya kalau caranya itu tepat, itu bisa membantu sistemnya itu merekomendasikan konten kalian atau melempar konten kalian itu ke akun yang tepat. Misalnya konten kalian itu tentang masak. Nah, teman-teman biasanya pakai tagar resep, pakai tagar masak. Misalnya masak cincau, resep cincau. Nah, teman-teman kasih tagar cincau, cincau homemade seperti itu. Nanti bakalan dilempar ke orang-orang pecinta makanan atau orang-orang yang suka dengan masak. Sehingga kalau konten kalian dilempar, maka diharapkan itu kayak orangnya bener suka lalu menerima, nonton dan berinteraksi seperti itu ya. Baik mereka lalu datang follow ataupun nonton sampai habis, like, comment, share, save dan sebagainya. Seperti itu ya, diharapkan seperti itu. Tapi nih ya, ada tagar-tagar yang kayak udah di-ban. Misalnya beauty blogger dulu pernah di-ban karena karena disalahgunakan ya. Tagar tersebut itu malah banyak digunakan orang-orang yang dengan konten seperti itu. Jadi itu di blog di Meta ini dulu sempat seperti itu. Nah, kalau setauku dulu pernah tagar ini, nah itu juga pernah di blog karena itu kayak identik dengan platform sebelah ya. Mereka kan kayak saingan ya. Nah, lanjut lagi. Jadi misalnya teman-teman menggunakan tagar yang udah diblokir atau tagar sama terus-menerus, itu bisa memicu kayak shadow ban seperti itu ya. Nah, lanjut lagi nih, ada lagi penyalahgunaan batasan harian. Misalnya nih,
banyak banget kan akun yang dapat tugas mingguan kayak gitu, misalnya dapat berapa followers kayak gitu kan. Nah teman-teman, padahal nih ya, ketika teman-teman itu harus memicu diri supaya mendapatkan follower organik, harusnya kan belajar gimana bikin konten supaya menarik orang lain, jadi itu orang tertarik buat follow. Nah tapi ini enggak, kebanyakan orang itu pengen cepatnya aja, lalu mereka kayak ayo main ke rumahku, nanti aku bakalan balik ke rumahmu kayak gitu kan. Nah kayak situasi semacam itu biasanya bakalan kayak sistem seri kayak gitu, maksudnya kayak timbal balik kayak gitu. Itu bisa kedetek ya, kedeteknya itu kenapa? Harusnya impresi itu, misalnya nih follower kalian atau misalnya konten kalian itu nongol di sana, belum tentu kontennya dia itu nongol di kalian. Harusnya nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada akun kok langsung saling tonton, saling follow ataupun saling berinteraksi dengan cepat seperti itu, biasanya malah justru itu kedetek ya. Jadi misalnya teman-teman, aku saranin kalau misalnya dapat tugas tantangan mingguan, nah sebenarnya kalau teman-teman bisa menyelesaikan tantangan mingguan itu lebih direkomendasikan. Berarti nih ya, berarti harusnya kalau lebih direkomendasikan berarti si konten kreator tersebut tuh udah berhasil nih, udah berhasil membuat orang nonton, udah berhasil membuat orang interaksi, engagementnya itu udah bagus, udah oke. Nah banyak banget kalau di kasus lapangan itu justru kayak malah cuman saling tonton, saling like, salingan doang gitu. Jadi kayak cuman muter-muter doang seperti itu ya. Jadi yang ada ketika teman-teman kalau semakin sering gotong royong itu ngerusak algoritmanya dan justru view-nya stuck di situ aja. Yang naik apa? Yang naik cuman followernya doang. Itu bahkan nggak bertahan lama. Justru banyak orang yang kayak udah di follow lalu mereka unfollow ketika beberapa hari. Itu pengakuan dari beberapa orang ya yang melakukan seperti itu. Mereka cuma mancing doang. Tapi nggak semuanya seperti itu sih. Ada yang amanah tapi justru kayak dihianati seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Mending daripada kayak gitu, daripada waktunya dihabisin untuk hal-hal kayak gitu sebagai konten kreator yang sejati, yang lebih baik itu teman-teman kayak upgrade skillnya buat konten kreator, nontonin gimana cara editing yang baik, gimana cara storytelling yang baik supaya kontennya enggak di skip kayak gitu, kayak ilmu-ilmu yang dibutuhin konten kreator, daripada teman-teman saling nonton 10 menit, 5 menit sampai mata sakit seperti itu ya, hasilnya dihianati seperti itu kan, nggak mau seperti itu kan. Nah akun sering mendapatkan laporan dari akun lain, maksudnya dilaporkan ya. Kadang kan misalnya kita mengupload sesuatu yang kontroversi misalnya, atau sesuatu yang gimana yang membuat orang tidak enak, lalu banyak misalnya ada akun melaporkan kontennya ini, ada akun lagi melaporkan kontennya ini, seperti itu ya. Nah itu juga bisa memicu shadow ban. Dan yang selanjutnya melakukan atau sering melakukan pelanggaran kebijakan komunitas. Biasanya kebijakan komunitas itu kayak berita palsu, pelanggaran hak cipta dan lain-lain ya. Pelanggaran hak cipta sama perubahan hak cipta itu beda. Nah yang di shadow ban itu biasanya pokoknya intinya sesuatu yang melanggar komunitas kayak gitu ya. Nah biasanya itu konten-konten yang seperti itu biasanya itu terkena shadow ban. Nah gimana sih cara mendeteksinya? Cara ngeceknya nih, akunnya itu kena shadow ban atau enggak. Lalu gimana caranya supaya penyembuhannya ya. Nanti aku bakalan bahas di video berikutnya.